Sampang di tahun 2022 ini ada 63 desa yang tersebar di 10 kecamatan yang mengalami kering kritis. Kita sekarang itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini kalau kita tidak didukung oleh roadmap. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang itu bagaimana kalau musim hujan tidak banjir, kalau musim kemarau tidak kekeringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Madura Indep. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita membahas suatu tema yang sangat menarik, yakni membahas tentang pentingnya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya di Kabupaten Sampang ini ada beberapa potensi bencana. Salah satunya yang sedang kita rasakan adalah kemarau, yakni ada beberapa desa dan kecamatan yang sedang dilanda kekeringan. Nah, untuk membahas itu lebih mendalam, di sini saya ditemani langsung oleh Bapak Asroni ya Pak ya, dari Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Kabupaten Sampang. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Umu, Alhamdulillah kabar baik. Ditemani oleh Bapak Imam. Bapak Imam ya. Gimana sih menurut Bapak potensi kekeringan di Kabupaten Sampang ini? Oke, terima kasih ya Mbak Umu. Pertama saya sampaikan kepada Madura Indep, terima kasih saya sudah diundang dan saya hadir sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang bersama Kasih Kedaruratan dan Logistik Pak Haji Imam. Sudah ikut broadcast dengan Madura Indep dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya sampaikan untuk apa yang sekarang ini memasuki musim kemarau dan Sampang sudah umum kalau musim kemarau adalah kekeringan, kalau musim hujan itu banjir. Nah, sebelum saya masuk ke potensi itu, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar maupun kepada pemirsa semuanya Madura Indep bahwa BPBD memang itu secara struktur memang adalah OPD memang yang menangani bencana. Berkaitan dengan bencana ini tidak hanya tanggung jawab BPBD, tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua, terutamanya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang. Itu adalah sama-sama berperan, punya peran untuk menangani bencana. Nah, bencana ini kita kalau klasifikasikan, bencana ini adalah menjadi 3, yaitu pada saat sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada saat setelah bencana. Nah, yang kita tekankan itu bagaimana bencana ini sebisa mungkin kita antisipasi. Jangan sampai terjadi bencana, termasuk bagaimana supaya tidak terjadi kekeringan. Nah, seandainya terjadi kekeringan seperti apa? Nah, itu nanti perannya seperti apa, nanti baru kita sampaikan. Nah, perlu kita sampaikan juga bahwa potensi bencana di Kabupaten Sampang ini memang yang paling menyolok itu adalah banjir pada saat musim penghujan dan kekeringan pada saat musim kemarau. Tetapi ada bencana-bencana lain yang memang ada di potensi Sampang itu, antara lain selain banjir dan kekeringan ada namanya puting beliung, kebakaran hutan dan lahan, longsor, rob, tsunami, gempa bumi, antara lain seperti itu. Nah, dari sekian ini ada bencana yang sampai sekarang itu sulit atau belum bisa kita prediksi, yaitu gempa bumi. Jadi sampai saat ini belum ada alat yang bisa mendeteksi kapan akan terjadi gempa bumi. Tapi kalau banjir, kekeringan itu bisa. Nah, kita kembali sebelum itu, kenapa bencana ini menjadi tanggung jawab kita bersama? Akhirnya kita, kalau di BPBD terkenal itu istilah pentahelik. Pentahelik itu yang terlibat dalam penanganan bencana atau penanggulangan bencana itu 1, pemerintah, 2, masyarakat, 3, perguruan tinggi,
keempat media, kelima tokoh. Nah, bisa tokoh ulama, kiai, ataupun tokoh masyarakat. Nah, itu yang memang semuanya terlibat. Nah, BPBD sebagai OPD yang memang tugasnya itu menangani bencana harus bisa menyampaikan hal seperti itu kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami punya kewenangan di situ. Artinya bencana itu tanggung jawab bersama. Yang paling penting itu adalah penanganan bencana itu pada saat sebelum terjadi bencana. Nah, untuk mengantisipasinya seperti apa? Ya mari kita bekerja sama-sama menanggulangi pada saat sebelum terjadi bencana. Kira-kira menurut Bapak yang harus dilakukan oleh masyarakat nih ya, karena ini berbicara pentingnya peran masyarakat dalam penanggulangan. Nah, menurut Bapak pentingnya masyarakat ini harus apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk penanggulangan bencana itu? Ya, terima kasih Mbak Ungu. Nah, ini yang sudah kita lakukan, BPBD lakukan beberapa waktu mulai dari dulu sampai saya menjabat sebagai Kalaksa BPBD Kabupaten Sampang. Kami berkomunikasi, bersinergi kepada berbagai elemen. Kita pernah melakukan komunikasi dengan pondok pesantren. Kita punya mitra namanya FRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana. Kita punya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Artinya kita terus-menerus, tidak putus-putus. Pesantren, artinya komunitas-komunitas yang bisa kita jangkau atau kita ajak, itu harus yang punya potensi tokoh. Nah, ini yang bisa menghadirkan orang banyak. Katakanlah kemarin itu sudah 3 kali kita di Pondok Pesantren Asy-Rojiah Kajuk, karena Kajuk itu salah satu wilayah kalau misalnya musim hujan banjir. Atas inisiasi pengasuh itu mengundang kami 3 kali, dan itu kita sangat respon 3 kali, bukan 3 hari 3 kali. Itu pesantren. Perguruan tinggi yang ada di Sampang, kita ada punya Potera. Nanti Potera yang punya kemampuan nanti sampaikan kepada mahasiswanya. Itu termasuk dengan kecamatan, Pak Camat, kepala desa, itu kita sudah nanti kita sampaikan kepada Pak Camat untuk disampaikan apa yang menjadi tugas kita bersama dalam penanganan bencana. Karena kalau kita hanya BPBD, ya mungkin kita bisa menyelesaikan. Jadi tugas-tugas bersama, bagaimana menjaga lingkungan. Kalau misalnya ada masyarakat yang bangun rumah, contoh, jangan membangun rumah dekat sungai atau membangun rumah dekat daerah yang rawan longsor. Itu salah satunya. Terus sungai itu dijaga. Daerah-daerah yang longsor, misalnya potensi longsor, ditanam. Ya, termasuk kami terus terang aja juga, kalau misalnya ada penebangan pohon itu diganti, ada pohon pengganti, artinya tanaman ini sepele, preventif, tetapi itu dampaknya luar biasa. Karena apa? Tanah yang ada di Madura secara umum, khususnya di Kabupaten Sampang, tanahnya itu adalah tanah apa lempung, apa tanah itu jenisnya itu yang sulit nyerap air. Jadi kalau musim hujan itu sulit terserap, tetapi tanahnya itu adalah tanah licin. Jadi artinya kalau memang hujan itu airnya itu tidak banyak menyerap yang ke tanah, tapi juga kalau misalnya tidak ada pohon pelindung, tanah itu air cepat nguap. Nah, yang terjadi kalau musim penghujan biasa banjir, kalau musim kemarau itu kering. Ya, karena salah satunya struktur tanah. Nah, salah satu antisipasinya itu adalah penanaman pohon. Pak Bupati, Bu Gubernur sudah menginstruksikan itu untuk masyarakat itu rajin menanam. Jadi terutama pohon-pohon pelindung. Tidak hanya di bantaran sungai, di arah sungai, tapi di lingkungan masyarakat tempat tinggal. Itu yang Jadi kami sudah lakukan dengan FRB tahun 2021 ya. Itu kemarin di 4 kecamatan. Jadi kita kembangkan. Jadi Pak Bupati itu juga memerintahkan kepada kami BPD untuk bagaimana mengurangi, meminimalisir risiko terjadinya bencana di Kabupaten Sampang. Sekarang ini kan sudah musim kemarau, ya kan ya Pak ya. Musim kemarau dan sudah mulai ada beberapa desa yang kekurangan air. Nah, ketika terjadi yang seperti ini, sikap BPBD seperti apa sih Pak? Ya.
Nanti biar nanti tambahkan Ji Imam tadi sebelum. Iya. Jadi proses kita sudah 1 bulan yang lalu karena kita itu menentukan kapan terjadi kekeringan itu adalah kita harus review atau kita mengupdate informasi yang ada di BMKG. Nah, BMKG itu sudah menyampaikan kepada kami seluruh BPD di Jawa Timur khususnya yang ada di BMKG yang di Jawa Timur dan di Juanda bahwa Jawa Timur itu masih ada potensi hujan. Sebagian wilayah Jawa Timur ada potensi hujan dengan intensitas sedang. Nah, itu yang itu. Nah, kita sampaikan juga seharusnya bulan Agustus ini, bulan Juni pun sudah sebenarnya musim kemarau. Tapi karena review BMKG seperti itu, jadi kita itu sampaikan juga, kita bertanya, kira-kira puncak musim kemarau kapan? Diperkirakan itu adalah September. Nah, kita sudah mengantisipasi, kita sudah mengumpulkan camat untuk mendata potensi desa itu yang mengalami kekeringan. Kekeringan di kita itu ada 3 kriteria. 1, kering kritis, 2, kering langka, 3, kering langka terbatas. Nah, yang bisa kita nanti usulkan untuk mendapat bantuan air itu adalah yang masuk kategori kering kritis. Kita beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, kita berkumpul dengan perwakilan kecamatan dan OPD yang memang juga menangani kekeringan, PDAM, DPRKP, Dinas Sosial, Pertanian, dan OPD-OPD lain. Akhirnya kita sepakat Sampang di tahun 2022 ini ada 63 desa yang tersebar di 10 kecamatan yang mengalami kering kritis. Itu yang Pak. Udah, dan itu prosesnya sekarang sudah kita ajukan ke Pak Bupati untuk ditetapkan SK namanya apa sih? Siaga darurat kekeringan. Siaga darurat kekeringan untuk 2022. Jadi secara kuantitatif mengalami penurunan dari 75 desa di tahun 2021, sekarang ini 2022 ada 63 desa yang tersebar di 10 kecamatan. Yang di 2021 ini 75 desa tersebar di 11 kecamatan. Tadi kan ada 3 kategori untuk kekeringan. Nah, perbedaannya dari 3 tersebut apa aja? Nah, ini Cimam, apa sih? Nah, sampai tadi ada tiga kategori, Pak. Ada kering langka terbatas, ada kering langka, ada kering kritis. Di perbedaannya, kalau kering langka itu salah satunya adalah bahwa itu masyarakat itu 0 sampai 500 dari sumber mata air. Kalau kering langka itu 500 sampai 3 kilo. Kalau kering kritis itu 3 kilo sampai seterusnya. Itu perbedaannya di situ. Tadi apa yang Pak Laksa, bahwasanya kita mengantisipasi itu, sudah kami lakukan koordinasi dan sampai sekarang kami sudah akan sudah akan diajukan SK terkait siaga darurat bencana kekeringan itu. Ini kami akan lakukan pengajuan SK-nya. Untuk masalah terkait dana, tadi apa yang sudah Pak Laksa, kami akan diupayakan, katanya Pak Sekda kemarin ya Pak, kalau bisa melangkah ke pengajuannya ke provinsi. Mungkin itu hanya tambahan bagi kami. Terima kasih. Mohon maaf Pak ya, tadi kan Bapak mengatakan bahwasannya ada beberapa rencana yang sudah mulai dilakukan, baik penanganan banjir dan lain sebagainya. Nah, berarti sudah ada roadmap penanggulangan bencananya berarti ya Pak ya? Makanya kita roadmap itu kita sudah punya dokumen namanya kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana kita sudah ada sejak 2018. Itu berlaku 5 tahun, jadi nanti sampai 2023. Nah, tahun 2022 ini kita membuat turunannya. Lebih spesifik lagi, yaitu adalah rencana penanggulangan bencana RPB. Ya, kita susun bekerja sama dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kita disusun. Kebetulan BPBD Provinsi juga lagi menyusun dokumen yang sama dengan yang disusun oleh Kabupaten Sampang.
Nah, roadmap harus, Mbak. Karena satu ya, kita harus kenali dulu potensi bencana di Kabupaten Sampang itu ada berapa. Kedua, yang menjadi sering itu apa? Nah, kebetulan Mbak, kemarin itu Mbak Umu, kita ke BNPB, dari Sampang itu tidak masuk kategori bencana masif. Artinya apa? Bencana masif itu apabila terjadi, itu dampaknya sangat luas. Jadi bencana masif itu salah satunya yang masuk bencana masif itu adalah letusan Gunung Semeru. Itu banyak bencana masif. Nah, karena Sampang itu yang memang sering hampir tiap tahun ya banjir kekeringan tapi tidak menjangkau atau tidak menggenangi kalau musim misalnya banjir tidak menggenangi area yang katakanlah separuh atau lebih atau sebagian besar wilayah Kabupaten Sampang termasuk keringan juga tidak seluruhnya di wilayah Kabupaten Sampang sehingga tidak menjadi kategori bencana masif. Itu yang nah roadmap itu yaitu tadi kita harus punya dokumen dulu, dokumen induk namanya kajian risiko bencana, itu turunannya kita rencana penanggulangan bencana, dan nanti lagi kalau sudah ini terrealisasi kita akan menyusun lagi dokumen yang lebih spesifik. Sebelum nanti itu terakhir itu adalah rekon rentan renkon apa renop ya, itu rencana operasional. Jadi itu lebih spesifik lagi. Kalau misalnya terjadi banjir, nanti itu harus apa, itu harus ada SOP-nya. Betul. Jadi kita roadmap itu memang harus. Karena apa? Kita sekarang itu tidak akan bisa menyelesaikan persoalan ini kalau kita tidak didukung oleh roadmap. Betul ya Mbak Umu itu. Jadi kita sekarang itu lagi menyusun. Itu nanti kalau sudah menjadi renop, jadi baru kita nanti kalau misalnya terjadi kekeringan apa, itu sudah kita langsung nggak usah apa-apa seperti ini. Sudah. Karena apa? SOP-nya sudah tersusun. Nah, kita lagi berbenah seperti itu. Kita terus, Mbak. Karena apa? Bagaimana juga kita membantu masyarakat. Artinya apa? Masyarakat itu juga biar merasakan kehadiran kami. BPD itu tidak hanya biar ada BPD tapi tidak punya peran atau tidak punya action. Nah, kami tidak ingin seperti itu. Jadi kami ini yang salah satunya yang kami terima kasih, kami sudah diajak podcast seperti ini, jadi nanti bisa didengar oleh masyarakat. Paling tidak kami ini, apapun yang kami sampaikan bisa didengar. Oh ternyata seperti inilah, ini luar biasa. Jadi sosialisasi, pertemuan, itu kami sangat apresiasi sekali BPD ini berkaitan dengan bencana. Sekali lagi, bencana ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawabnya BPBD saja. Apa aja sih yang dilakukan sampai detik ini untuk menanggulangi kekeringan ini? Nah, maka satu hal kembali, kita kalau misalnya terjadi keringan seperti ini, kalau tidak kita membuat SK, jadi tidak ada SK Bupati, itu kita tidak bisa berbuat. Jadi kekeringan nanti itu akan ditangani sesuai dengan SK atau tidak, itu tapi SK-nya dulu harus dibuat. Nah, BPD Provinsi kemarin, kami rapat kebetulan kemarin, itu dari kekeringan itu, kita kalau kekeringan kan masyarakat itu mesti jelas berharap ada bantuan air. Nah, bantuan air itu memang yang mengajukan itu adalah BPD. Nah, syarat untuk bisa diajukan harus SK Bupati. Nah, SK Bupati dulu. Nah, setelah SK Bupati nanti selesai, baru kita nanti komunikasi, koordinasi dengan PDAM. Ditetapkan 63 desa. Butuh anggaran berapa? Atau kemampuan anggaran yang disediakan berapa. Nah, karena kami ini kalau di Kabupaten Sampang itu menggunakan anggaran BTT, belanja tidak terduga. Nah, karena apa? Maka arahan Pak Sekda untuk mengajukan ke BPD Provinsi. Nah, syaratnya BPD Provinsi itu harus ada SK-nya dulu. SK Bupati, jumlah kekeringannya berapa. Itu lagi kita. Nah, kita dalam waktu minggu ini atau paling lambat minggu depan kita sudah pendahuluan, kita sudah sampaikan kepada BPD Provinsi bahwa jumlah kekeringan yang ada di Kabupaten Sampang adalah 60 desa. Dokumen lainnya menyusul. Nanti kami sudah. Jadi kami tidak kalau nunggu SK dulu. Nanti kami masuk musim bulan Oktober udah hujan misalnya, ya kita nanti akhirnya mubazir. Untuk penanggulangan bencana untuk jangka panjangnya kira-kira
BPBD sudah menyiapkan sesuatu nggak, dan apa sih yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk penanggulangan jangka panjangnya gitu loh Pak? Terima kasih Mbak Umu. Jadi kekeringan ini sebenarnya saya secara pribadi pun, kalau ini hanya sifatnya jangka pendek, ada jangka pendek. Kalau kekeringan, kita tiap tahun misalnya dropping air seperti itu. Artinya kesan masyarakat pun ini kok hanya mengandalkan dropping air yang bisa saja itu tidak menjangkau seluruh masyarakat yang mengalami dampak kekeringan atau kering kritis. Walaupun kita dari segi jumlah, dari segi kuantitas 2021 dengan 2022 ada penurunan 12 desa dari segi jumlah. Tetapi ini sebenarnya kami pun juga tidak puas. BPD sering juga pernah beberapa kali diundang oleh dengan OPD-OPD terkait, misalnya dengan PUSDA, Bapeda sebagai OPD yang memang punya kewenangan untuk mengumpulkan para stakeholder itu. Nah, sudah disampaikan oleh beberapa OPD untuk penanganan katakanlah mengantisipasi kebanjiran kekeringan. Jadi kalau musim hujan tidak banjir, musim kemarau tidak kering, itu ada beberapa opsi. Memang sampai sekarang belum mengerucut pada satu opsi. Salah satunya buat sodetan, embung, waduk, dam bendungan atau terakhir waduk atau bahkan kanal di muara Sungai Kamuning. Nah, itu salah satu opsi yang paling mungkin nanti apapun opsi yang paling mungkin yang akan diterapkan itu pada prinsipnya ingin pemerintah daerah Kabupaten Sampang itu bagaimana kalau musim hujan tidak banjir, kalau musim kemarau tidak kekeringan. Yang kami tangani ini adalah air sifatnya adalah untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum, mandi. Berarti sampai detik ini untuk penanggulangan jangka panjang untuk baik kemarau ataupun banjir ini masih belum ada solusi berarti Pak ya? Nah, kalau solusi sebenarnya sudah punya gambaran, tetapi kembali lagi kepada karena bukan Sampang sendiri, Mbak, yang punya anggaran. Karena kami pemerintah Kabupaten Sampang masih terbatas sehingga pemerintah Kabupaten Sampang mengajukan kepada provinsi maupun kepada pemerintah pusat bahwa yang paling mungkin itu untuk mengatasi bencana banjir pada saat musim hujan dan kekeringan pada saat musim kemarau itu memang belum mengerucut kepada satu opsi. Mungkin pembahasan kita, diskusi kita cukup sampai di sini dulu Pak ya. Mungkin kita nanti bisa berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Terima kasih atas waktunya Pak Asroni dan Pak Imam ya. Kita makan dari hasil tanah, minum dari hasil tanah, otomatis kita juga harus menjaga lingkungan yang memberikan kita kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.